kamu menikah itu kamu nggak mikirin dirimu sendiri, kamu harus mikirin perasaan orang lain juga, yaitu istrimu atau suamimu. Segala tindakan kamu lakukan itu pasti akan terkait dengan dia. Menikah juga tidak akan bikin kamu bahagia. Makanya gue percaya bahwa definisi pacaran berhasil tidak selalu masuk ke pernikahan. Oke semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Nah, kita akan kembali ngobrol-ngobrol dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya minggu lalu Anda sudah diberkati dengan satu topik ya tentang maksimal di usia muda. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang menjadi pribadi yang tepat. Dan masih bersama Pastor Reguel, ya, atau biasa dipanggil dengan Pastor L, bener ya? Iya. Oke nih bro, jadi kita hari ini mau ngobrol tentang menjadi pribadi yang tepat. Karena mostly orang bicara kan bagaimana kita menemukan orang yang tepat, ya kan? Nah cuma kita suka lupa bagaimana kita sendiri mempersiapkan diri yang tepat. Jadi kita pengen punya orang yang tepat, tapi kita sendiri nggak beres gitu. Sering terjadi. Sering terjadi ya. So, by the way kan kalau nggak salah juga lu belum lama ini baru married juga gitu ya. Nah mungkin boleh nggak sedikit ada sharing gitu. Sebenarnya seperti apa sih kita harusnya prepare diri kita, apalagi di usia-usia kita yang mungkin anak-anak yang 25 ke atas 30 yang sudah mau memikirkan pernikahan gitu ya. So what do you think? So kalau dari gue sendiri, ini gue percaya bahwa menikah itu memang sebuah musim yang berbeda ya. Jadi memang butuh kedewasaan untuk nurunin ego, kedewasaan untuk menyadari bahwa mungkin jalanmu tuh bukan jalan yang paling baik, kedewasaan untuk mengerti, untuk bisa bersepakat di dalam untuk ngambil apa. Saya rasa kalau misalnya gue dan istri gue sampai detik ini, kalau ada hal yang terbaik yang kami bisa lakukan adalah kami sering tidak sulit untuk mengambil kata sepakat, karena bagi kami misalnya minimal sepakat dari makan di mana dan sebagainya, atau mau keputusan apa yang mau diambil. Karena kalau misalnya yang jadi masalah situ, kalau misalnya orang cuma mikir untuk dirinya sendiri, maka menikah itu akan jadi hal yang sangat sulit, karena dia pikirin cuma dirinya, dia nggak mikirin orang lain. Saat kamu menikah itu kamu nggak mikirin dirimu sendiri, kamu harus mikirin perasaan orang lain juga, yaitu istrimu atau suamimu. Segala tindakan kamu lakukan itu pasti akan terkait dengan dia. Dan segala, kamu kerja bukan cuma untuk dirimu sendiri, kamu nyuci baju bukan cuma untuk dirimu sendiri. Kalau kamu masih cuma bisa mikirin orang doang, mikirin diri sendiri doang, saya tidak advise kamu untuk menikah, karena tantangannya berbeda. Menikah juga tidak akan bikin kamu bahagia. Oh gitu ya? Enggak, lain. Itu karena gini, makanya kebahagiaannya berbeda soalnya. Gitu, jadi memang kalau kamu berdua sudah bahagia dan kalian sama-sama menikah dan kalian sama-sama secure dengan dirimu, mungkin itu bisa. Tapi menikah bukan obat bawa bahagia. Menikah itu kadang saya selalu mikir, menikah itu seperti kayak gini. Siapa dirimu, kamu akan bawa ke situ. Kalau kamu dari single aja kamu ada masalah, begitu kamu menikah sama seorang, itu pasti kelihatan. Kalau kamu masih banyak problem yang serius gitu ya, semua orang nggak ada yang sempurna. Tapi kalau kamu ada problem serius, problem kebencian, problem problem bias yang misalnya kamu misalnya ada mental cowok harus mendominasi, cowok harus selalu menang. Itu kamu bawa ke pernikahan, kalau kamu nggak ngobrolin dari awal tuh ya, selesai hidup. Makanya dating itu penting, karena disitulah kamu saling kenal. Bukan cuma kenal kamu udah makan belum, sukanya makan apa, tapi kamu kenal apa pendapatmu tentang keluarga. Keluarga macam apa yang ada di kepala kamu, apa yang kamu pikirin. Kalau misalnya cowok dan cewek, kalau cewek nembak duluan, cowok nembak duluan. Kalau misalnya cewek ngambil keputusan, cewek gaji lebih tinggi, itu semua harus dibicarain pada waktu masih pacaran. Karena gini, setiap keluarga itu punya gaya berbeda-beda. Contoh, ada loh perempuan-perempuan yang sukanya cowok ngambil keputusan, gue tinggal ngikut, gue tinggal dandan, gue tinggal beranak,
gue dandan buat lu cantik, buat lu tetap seneng sama gue, tapi lu urus semua. Ada cewek yang kayak gitu. Ada cowok yang maunya dominan terus, maksudnya kayak harus gue ngambil keputusan, udah lu angkat kaki aja, lu lahirin anak bagi gue, lu yang urus anak, tapi ntar semua gue tutupin. Ada yang kayak gitu, patriarkal sekali, tapi di Indonesia banyak. Ada juga nggak kayak gitu. Ada yang maunya perempuannya punya opini, maksudnya harus mentalnya kuat, harus bisa diajak ngomong, maunya selevel. Ada yang kayak gitu. Jadi, nah makanya hal-hal itu kamu harus omongin. Semua perempuan, semua laki beda, tapi harus dibicarain. Kalau dari filosofi keluarga kamu sudah berbeda, begitu kau masuk, itu pasti akan diberantemin. Itu pasti akan serius banget. Waduh. Ya. So, by the way, lu juga bikin ada satu hashtag ya, mungkin di minggu lalu di podcast sebelumnya kita juga udah bicara, ada ngegas tapi sayang. Itu sebenarnya kenapa sih ada itu? Ngegas tapi sayang itu bicara pemikiran gue yang lahir dari pemikiran Alkitab, pemikiran dari apa yang gue pelajarin tentang kehidupan sih. Tapi rata-rata kehidupan, tapi dari secara spesifik memang banyak tentang leadership and relationship. Pokoknya tentang life lah. Tapi memang yang paling meledak sama relationship karena memang makhluk-makhluk bucin itu masalah di situ. Betul. Problematik banget mereka di situ. Hancur banget. Kadang-kadang logikanya nggak jalan gitu, misalnya, Kak, saya di dalam toxic relationship, saya harus gimana ya, Kak? Hah? Menurut lo? Melata gitu, harus ya, realita masalah Indo tuh di situ emang. Iya. Dan memang itu banyak bahas soal relationship dan trik-triknya. Dan sekali lagi mungkin minggu lalu gue sempat bilang, gue dulu pernah bertunangan selama pacaran dan bertunangan sama total 6 tahun. Jadi itu kalau kredit mobil itu udah selesai mobil. Iya. Kredit rumah itu udah setengah itu. Iya, betul. Kredit motor udah 2. Udah 2 motor. Dengan asumsi 3 tahun masing-masing. Iya. Gue punya banyak kesalahan dan gue rasa mantan gue juga banyak kesalahan. Tapi di situ gue belajar bahwa what is meaning of relationship. Dan makanya di situ gue punya wisdom yang orang tidak punya. Karena selain gue punya resource di Alkitab, gue juga banyak alamin yang bikin gue punya extra wisdom yang gue bisa bagiin ke orang. Dan orang makanya suka banget. Dan ya seperti yang gue bilang, sometimes problem yang Tuhan izinkan hidup kita itu sebenarnya provisi untuk Tuhan pakai kita. Dan gue nggak bisa bohong bahwa masalah relationship gue dari dulu ternyata itu jadi provisi. Dan sekarang 2018 gue jadi lagi sama satu perempuan hanya untuk memastikan. Iya betul. Gue akhirnya menikah dan sampai detik ini, dan gue jalanin semua prinsip-prinsip yang gue khotbahin, gue bagiin semua gue jalanin. Sekarang kami punya rumah tangga yang sangat sehat, rumah tangga yang baik. Dan bersyukur bahwa apa yang kami idamkan, visi yang kami idamkan jadi kenyataan, at least untuk sekarang. Dulu saya nggak mau bahas ini karena saya pikir pernikahannya kan belum lama maksudnya. Tapi banyak orang belum lama juga udah berantem. Iya, benar. Jadi bagi gue kayak oke, at least langkah pertama kami jalan dengan baik. Iya. Wow. So dari pengalaman lu yang kredit motor tuh bisa udah 2 gitu ya, atau kredit mobil udah lunas di pacaran waktu itu, dan dengan wisdom yang ada, kira-kira apa sih mostly yang membuat hubungan itu nggak sehat gitu loh? Wah, faktornya banyak sekali hubungan nggak sehat. Contoh ya gampang aja, kalau misalnya telur, kita masak dadar, telurnya 2. Satu bagus, satu busuk, berantakan. Dua-duanya busuk, berantakan. Idenya, kalaupun lu orang yang baik, lu orang yang oke, mengasihi Tuhan, taat, menjauhi larangannya, supaya taat firman-Nya, tapi kamu ketemu orang bermasalah, itu bisa berantakan. Kadang ada juga yang dua-duanya sebenarnya sehat, tapi ketemu emang nggak cocok dengan hidupnya, toksik. Sama kayak sama-sama sehat juga bisa toksik ya? Bisa, surprisingly. Dulu gue pikir nggak mungkin, tapi setelah gue lihat, durian sama bir aja kalau diminum itu bisa bikin orang sakit. Berarti ini manusia juga bisa, karena gue menemukan dua-duanya oke, dua-duanya sehat, dua-duanya ada nggak terlalu banyak masalah. Maksudnya ya semua orang punya, tapi normal. Begitu ketemu somehow nilai hidupnya beda, nggak bisa nyatu aja, akhirnya nggak jadi. Makanya gue percaya bahwa definisi pacaran berhasil tidak selalu masuk ke pernikahan. Wow. Iya. Tunggu. Ini kayak mesti mikir dulu. Definisi dari pacaran berhasil nggak selalu pasti ujungnya pernikahan.
Tapi bukankah sebenarnya pacaran itu persiapan pernikahan? Dulu gue berpikir seperti itu. Oke. Sampai gue menyadari bahwa gini, ada sisi-sisi lain yang kita belum sempat bahas. Itu nggak salah loh, itu tidak salah. Tapi ada sisi Yang nggak salah, maksudnya pacaran untuk pernikahan itu nggak salah ya? oversimplifikasi aja. Dan gue harus buka bahwa itu terlalu oversimplifikasi. Contoh, karena kadang ada orang-orang pas pacaran menikahnya oke, udah pas pacaran oke nih, tahun 1 tahun kedua, tapi tahun ketiga tahun keempat ada perubahan di hidupnya dia. Akhirnya nggak jadi. Ada juga yang ternyata setelah kenalan 4-5 tahun karena pacarannya kurang bagus ya, baru ketahuan tahun kelima gue nggak bisa sama dia. Jadi kadang keberhasilan pacaran juga diketahui buat ternyata kamu nggak cocok. Jadi kadang pacaran bisa membantu kamu figure out cocok apa enggak, tapi kadang bisa juga nggak cocok. Oke. Nah, masalahnya adalah kenapa bisa sampai 5 tahun tidak semua orang diperlengkapi tools, mindset dan pertanyaan yang tepat. Iya, betul. Untuk kamu bisa kecek sebenarnya di tahun pertama bisa ketahuan sebenarnya kalau kamu jujur. Tapi karena makhluk-makhluk astral dari Wakanda ini kan ya tidak berani ngomong jujur, nggak berani ngomong, kalau orang boleh bilang put everything on the table. Akhirnya ya sudah, kamu terima apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Caramu menjalankan pacaranmu itu yang kamu menentukan kamu itu berhasil apa enggak. Nah itu. Wow. Toolsnya sebenarnya banyak. Cuma kamu mau lakukan apa enggak? Berani apa enggak? Karena saya berkali-kali ngasih tools ya. Orang semua happy, diberkati, sangat memberkati, keren, mind blowing. Cuma tidak dilakukan. Ya tetap aja. Betul. Masalah. Oke, jadi nggak selalu pacaran. Artinya gini. Dalam pacaran yang tadi kita ketemu dengan orang-orang yang nggak cocok dan sebagainya, akhirnya harus stop. Dan itu waktunya cukup panjang. Itu karena kurangnya tools. Berarti kurang yang orang yang ngajarin, benar nggak? Kurang orang ngajarin dan kurang yang mereka mau diajar. Karena banyak mereka berpikir pacaran have fun aja lah, jidatmu have fun. Perlu bisa have fun bareng-bareng, itu setuju. Tetapi sebenarnya gini, ini yang saya percaya. Dating is always about knowing. Kamu harus kenal. Keberhasilan pacaranmu itu bicara soal pengenalan, pengenalan nilai. Karena udah kenal nilai itu nggak berhenti sampai situ. Setelah kenal nilai masing-masing, kalian harus bersepakat nilai apa ya. Kalau misalnya ada yang bagus sama-sama bagus, tapi ada nilai-nilai yang berbeda. Kalau nilai contoh sama-sama kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Tapi cara menjalankan imannya bisa sangat berbeda. Satu, percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat tidak berarti kamu tidak bekerja. Kamu tetap harus kerja. Dipimpin roh, iya, tapi harus kerja. Tetap harus kerja, berstrategi yang baik, bangun usaha yang baik. Tapi ada juga orang yang menghayati imannya cara sama sekali berbeda. Bisa dia percaya bahwa ikut Tuhan berarti tiap hari bergerak apapun tanya Tuhan. Tuhan hari ini saya mau mandi pakai air panas atau air dingin. Hari ini saya mau pakai baju apa, pakai baju pink apa baju merah. Itu banyak loh kayak gitu loh. Itu Tuhannya sama, imannya sama, tapi belum tentu bisa jalan. Itu cuma dua, mau disepakatin, berkompromi di tengah atau putus sama sekali. Tergantung seberapa penting nilai itu di hidupnya dia. Oke. Jadi kesepakatan pada akhirnya yang harus kesepakatan. Makanya orang harus tahu nilai-nilai hidupnya. Apa itu nilai-nilai? Apa yang dianggap penting? Kalau kamu harus tahu apa yang kamu anggap penting. Kalau kamu nggak tahu apa yang kamu anggap penting, maka kamu pasti tanya orang akan ngikut. Kamu akan ngikutin orang aja. Dan begitu menikah baru kamu tahu, oh ini penting bagi saya, ini nggak penting bagi saya. Akhirnya malah itu banyak orang yang sudah toxic relationship pas sudah menikah. Saya cuma bisa bilang, pacarmu kenapa emang? Pacarmu bermasalah berarti. Sayang, makanya bagi saya gini, prinsip gue cuma satu, Jose. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Mendingan lu telat menikah daripada salah menikah. Betul. Setuju. Jadi bagi gue orang jomblo, enjoy. 1 Korintus 7:28. Bukan gue ngomong, Paulus yang ngomong. In marriage you will have trouble. Kalau lu nggak mau punya trouble, lu single aja, nggak apa-apa. Duit lu banyak, lu bisa koleksi anime, gak bakal ada yang protes. Nggak usah menikah. Ngapain?
Menikah hanya untuk orang dewasa. Iya. Memang kau bisa punya teman hidup, oke, tapi nggak sesimpel itu. Masalah laki cuma mikirnya selangkangan doang seringkali, cuma seks doang. Seks, oh, betul. you have no idea. Iya. Betul. Karena pada akhirnya pun ketika kita hanya mikir seks, pada ujungnya adalah bosan, benar kan? Dan saya akan share sedikit tentang sex life dan pernikahan. Wah, boleh tuh. Saya share dikit aja. Percaya nggak? Saya nggak malu dengan hal ini karena ini dinamikanya dan teman-teman harus tahu. Iya. Banyak laki-laki pada waktu masih pacaran itu ngajak ceweknya aneh-aneh, ceweknya begituan. Yuk itu yuk, ML yuk, seks yuk. Terus ceweknya bakal nolak. Enggak zina misalnya. Iya. Tapi di pernikahan yang terjadi bisa sebaliknya loh. Misalnya, yang cewek bilang, yuk gituan yuk. Yang cowok bilang, enggak dulu deh, lagi ngurus tagihan. Beda loh. Iya. Otak laki-laki dan perempuan pas pacaran dan menikah tuh beda sama sekali. Oh. Pada waktu cowok masih pacaran, rata-rata memang cowok tuh kan geblek ya, memang simple, kita simple minded, lurus ya, cuma kerja doang. Ya udah kerja, main, tidur, udah. Maksudnya perempuan tuh overthinking panjang lebar, makanya perempuan itu lebih insecure kalau sudah tidak perawan, makanya karena ada faktor itu ya, tidak lagi kejelasan. Tapi percaya atau nggak sebenarnya ya, saya mau kasih tahu, semua perempuan tuh bisa horny, semua perempuan punya gairah seksual juga. Nah, masalah terjadi begitu menikah, perempuan mempunyai rasa aman. Gue bisa ngapa-ngapain sama laki gue, sesuka gue, nomor satu. Tapi yang kedua, laki-laki mind blowing, kepikirannya meledak. Kenapa? Dia baru menyadari tanggung jawab menjadi suami itu tidak mudah. Ngurusin tagihan, bikin happy siap istri lu. Dia sudah dibikin happy orang tuanya. Masa menderita sama lo. Itu punya tekanan sendiri buat suami lo. Jadi kalau kamu laki, ya someday kamu akan harus ngerti hal ini. That's right. Dan percaya atau enggak, gairah seksual kamu, fantasi seksual kamu itu akan selalu ada. Laki dari tua sampai muda sampai tua akan selalu ada. Tapi pada waktu kamu menikah, akan ada satu pikiran lagi muncul. Dan seringkali ini lebih besar dibanding gairah seksualmu, yaitu responsibility. Tanggung jawab ini bisa aja menutupi gairah seksualmu to the point kamu bisa menolak kalau istrimu ngajak kamu gituan. Bisa banget. Itu banyak yang terjadi. Makanya pada waktu ditolak perempuan merasa terluka. Kok saya ditolak? Apa saya kurang cantik ya? Yang cowok juga bingung. Kok gue nolak ya? Padahal dulu gue begini. Ada loh itu. Dulu pengen ya. Sekarang dulu gue pengen. Kok sekarang jadi gini? Cek orang-orang sudah menikah. Mereka bakal bilang seksualmu apa? Ya aman sih, tapi beda sih pas menikah. Beda soal. Emang realitanya beda. Iya, betul. Dan sometimes juga beberapa teman-teman yang sama, maksudnya yang kayak kita yang udah menikah gitu ya, mereka pun berkata ternyata ya mungkin dulunya waktu masih mudanya suka nonton film-film yang nggak bener gitu ya, BF lah gitu kan. Ternyata setelah gue menikah punya istri nggak seperti yang nggak seperti nonton gitu. Nggak seperti lu nonton. Jadi semua tuh emang terlalu besar, ekspektasinya terlalu besar. Tapi nah itu masalah seks. Tapi ntar kalau ada khusus bahas soal seks share itu ya. Tapi memang realitanya tidak sesimpel itu kan. Nggak lu cuma di rumah terus gituan dari pagi sampai malam. Nggak seperti yang dibayangkan. Karena ada tanggung jawab. Lu merasa bahwa lu harus bahagian istri. Dan apalagi kalau misalnya lagi berantem, ingat laki sama perempuan tuh bedanya beda banget. Laki itu istilahnya kalau bahasa filosofinya cuma punya satu musim di hidupnya. Gitu aja laki. Betul. Kita kan nggak banyak berubah, menikah nggak menikah. Perempuan musimnya banyak. Kadang musim gugur, sedih, diem, udah mau dapet. Kadang musim dingin, lu dicuekin, lagi kesel sama lo. Kadang musim panas, kadang dia bisa marah-marah. Kadang musim semi, dia gelendotan, vlog baby I love you. Relate banget bro. Dan gue emang gitu. Dan kita sebagai laki coba bisa bingung, ini kenapa sih? Tapi memang perempuan begitu. Dan kita cuma bisa, kuncinya apa? Kuncinya kita cuma bisa menikmati musim ya sebagaimana dia adanya. Kalau musim dingin kamu pakai baju dingin, musim panas kan pakai baju santai. Benar. Cuma itu. Gue pernah ada momen bini gue pagi-pagi marah.
Terus siang jam 10 pagi, jam 9 pagi agak nadanya agak tinggi, jam 9 seperempat tiba-tiba baby. Iya. Kan pakai Han, I love you. Ya, wow. Itu bukan sesuatu yang gue pertengkarkan, sesuatu yang cuma bisa diterima. Coba. Iya. Mau apa coba? Betul. Itu terima aja udah. Iya. Saling mengerti aja. Contoh komunikasi juga, misalnya komunikasi. Banyak orang bilang komunikasi adalah kunci. Orang komunikasi makin berantem kok, kata. Iya. Komprehensi komunikasi yang paling penting. Karena makin kita nggak tahu sih. Kalau gue sih sometimes ada hal yang ketika terbuka malah jadi. Maksudnya terbuka tuh artinya bukannya mau nutupin, tapi kayak kalau timingnya nggak tepat itu ngomong malah jadi ribut gitu. Makanya komprehensi komunikasi itu penting. Bagaimana momennya, terus bagaimana lu mengatakannya. Iya, that's right. How you say it juga penting loh. Iya. Kalau di chat tuh bisa beda arti. Bisa beda arti. Misalnya banyak. Nah itu tuh seni-seni yang anak-anak remaja itu nggak ngerti. Dan makanya saya perlu buka dari sekarang. Kamu harus terbuka. Minimal kamu tahu what to expect lah. Karena pernikahan itu kan musim beda-beda. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Dan ada dua faktor yang paling mempengaruhi tapi orang jarang bahas. Apa tuh? Kesehatan. Orang tuh walaupun nggak berubah-berubah ya tetap saling mengasihi. Tapi begitu ada sakit datang itu hubungan berubah. Kedua, hormon di kepala. Makin tua kadang kan yang tadi pendiam bisa bawel. Dan istri tinggal bingung, gue kayak dulu nikah lu nggak gini deh. Itu another season lagi tuh. Wow. Kesehatan tuh pengaruh sekali. Nah, makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, pacaran lah yang bener. Kenali satu sama lain. Be honest. Be brutally honest sebisa mungkin. Dan kamu berharap dan kamu harus punya kasih karunia yang cukup untuk bisa menerima. Kalau memang bisa menerima, terima. Kalau nggak bisa terima, nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Mendingan putus dibanding cerai. Cerai itu mahal. Nyakitin lagi. Iya. Wow. Oke, so ada pertanyaan begini nih bro. Sebenarnya kalau kita bilang kita mau menjadi pribadi yang tepat gitu ya. Kalau kita punya rasa cemburu itu sebenarnya salah nggak sih? Karena ada yang bilang gini kan, kalau gue ada cemburu ntar laki gue selingkuh, gue nggak tahu gitu kan. Jadi sebenarnya sejauh mana sih? Menurut lo pengalaman gitu ya, cemburu itu bagus buat hubungan gitu? Bagi gue cemburu bukan soal bagus apa enggak. Tapi kita harus ngerti dulu alasan kenapa cemburu apa. Gue bukan orang yang cemburu, bini gue juga bukan orang yang cemburu. Tapi kita sepakat, seringkali kecemburuan menunjukkan sesuatu yang gak beres di hati kita. Atau sesuatu situasi yang gak beres. Jadi kalau misalnya fokus, kok kamu cemburu sih? Enggak. Jangan fokus di cemburunya. Karena bagi saya cemburu gak cemburu itu, ya Alkitab juga bilang Allah yang cemburu maksudnya kan. Tapi cemburu dia ada alasannya. Betul. Ya kalau kamu selingkuh nggak cemburu gila apa? Maksudnya yang bener aja. Jadi cemburunya alasannya kenapa? Kalau alasan itu serius, kurang komunikasi, banyak yang disembunyiin, misalnya, atau hal-hal serius yang disembunyiin, atau kita ini terlalu misterius, atau kita ini atau sang perempuan tidak siap handle kebenaran misalnya. Banyak perempuan, ini perempuan dan laki-laki sama sih. Banyak mereka menuntut keterbukaan tapi tidak siap saat menerima keterbukaan. Banyak loh. Ya, banyak banget. Terlalu banyak. Makanya ini prinsip saya. Sebelum kamu minta orang terbuka sama kamu tanya dirimu, kalau dia terbuka, kamu bisa terima. Siap nggak ya? Betul. Kalau kamu nggak siap, udah tutup mata aja udah. Pura-pura bego aja. Pura-pura bego aja. Ini pertanyaan dewasa sebenarnya. Itu realita maksudnya. Kalau memang kita nggak siap, udah tutup mata aja nggak apa-apa lah. Misalnya kita ini anak baik mengasihi Tuhan, terus istri kita tuh dulu begajulan, tukang mabok, misalnya pernah dibungkus sama cowok gitu misalnya. Mending lu tutup mata aja mendingan. Kasarnya itu begitu mendingan. Misalnya sudah yang penting lu udah bertobat gue nggak mau denger. Ya mau gimana? Iya. Kalau mau denger, kamu harus siap terima. Kalau enggak, mendingan nggak usah. Jadi lebih bukan soal cemburunya, tapi lebih kayak apa yang terjadi dalam hatimu pada kamu cemburu. Tapi kok cemburunya gara-gara kayak, kok kamu chat sama mamamu lebih seneng mamamu daripada aku. Itu mah ngaco itu, korslet itu otaknya korslet. So ceklah kenapa kamu cemburu. Jadi para laki juga kalau dicemburuin jangan langsung, kok kamu cemburuan sih? Kamu harus belajar selamin apa yang di hati istrimu. Jangan-jangan ada insecurity karena ada
ada miscommunication di sana. Mungkin perlu dicek juga. Dan perempuan memang kadang tuh insecure-nya tinggi. Saya juga nggak tahu kenapa bisa gitu. Laki kan beda ya. Insecure-nya tuh lain. Secantik apapun dia ada insecurity. Iya betul. Heran juga sih. Iya. Ya itu misteri perempuan lah. Yang terlalu banyak kadang-kadang yang sometimes kita udah kayak pacaran udah lama. Kayak gue pacaran 8 tahun. Wow. And 2 tahun lagi rumah jadi tuh. Iya betul. Dan married gitu kan. Tapi setelah 8 tahun married kayak setelah menikah kayak oh ada yang kayak gini ya gitu loh. Jadi ada hal-hal baru yang kayak selama ini kok dulu gue nggak lihat gitu loh. Sekarang kayak baru. That's marriage life. Well. Nah kalau pacaran belum sekompleks itu. Pacaran bagi saya kuncinya cuma knowing nilainya dia, betul, knowing apa yang dia percaya, dan kamu juga harus knowing kamu bisa sanggup nggak sama orang kayak gini, karena dia pasti melukai kamu, pasti. Tapi apakah dia layak diperjuangkan atau enggak? Yeah. Kamu kalau orang bule bilang, is he or she worth your suffer? Yeah. Dia layak nggak? Lu menderita sama dia layak nggak? Alasan gue milih istri gue simply karena pada waktu gue liat gue sama dia akan menderita sih, tapi menderitanya layak sih. Dia punya temperamen cukup tinggi, tapi untung logikanya jalan. Gue ngerasa oh ini layak nih. Oke. Wow. Kalau misalnya nih pertanyaan berikutnya gini, kalau misalnya udah pacaran ya, udah pacaran berapa tahun gitu, dan nggak tahu deh lo setuju nggak sih bahwa kan kadang orang juga bilang ya pacaran itu yang penting orangnya baik sebagainya gitu ya, dan one day kita lihat kayaknya gue agak sedikit ganjel dengan sesuatu yang ada di dalam fisiknya dia gitu loh. Kayak ya apapun itulah, gue nggak usah sebut ininya, cuma apapun itu yang buat kita bisa ganjel kayak kok gue liatnya nggak ini lagi ya. Nah menurut lo tuh sebaiknya tetap dipertahankan untuk ini, atau ngomong aja aku nggak suka ini ya kamu gitu-gitu, atau lebih baik stop ya pada nanti jadi masalah pernikahan, atau gimana? Udah pandangan gue sih nomor 1, kata-kata baik itu agak problematik ya. Iya. Karena supir kop aja juga baik. Yang orang baik mah banyak. Tadi gue diantar pakai Bluebird, supir gue aja dia baik. Lu mau menikah sama dia? Kita harus definisikan ulang kata baik, dan kita juga harus tahu yang kita butuhkan siapa. Nah, bagi gue sih, kalau gue akan selalu ngomong gini, kan pernah ada momen tadi dia cantik, lama-lama jadi ada kurang ini. Iya. Tapi prinsipnya gini, dari awal sudah lihat, atau setelah lu lihat lama-lama jadi makin gitu. Itu yang kita perlu lihat. Karena kadang memang gini, bukannya dia jelek, tapi kita jadi terbiasa. Dia nggak tambah jelek, kitanya jadiin terbiasa. Nah, saya belajar di otak ada namanya sex appeal, yaitu daya tarik seks yang pada waktu kita ngelihat satu lawan jenis kita jadi kayak tertarik, hormon kita naik. Tapi begitu kita sudah ngelihat dia berkali-kali, tiba-tiba kimia itu nurun, dan kita jadi melihat dia sebagaimana dia adanya. Seperti yang pertama waktu itu. Seperti yang pertama. Jadi kita udah nggak lihat dia sespesial itu lagi. Nah, kita harus lihat dulu dari awal sudah lihat ada masalah atau baru. Atau setelah lama baru kelihatan. Nah, kenapa? Karena itu biasanya cuma karena sesuatu yang terjadi di otak kita aja. Cuma beberapa orang juga pernah bikin penelitian, dan dia ini menarik deh. Orang tadinya tiba-tiba udah gak ketarik lagi sama muka istrinya, dan tiba-tiba istri dideketin sama cowok. Dan tiba-tiba kok dia deketin bini gue sih? Tiba-tiba ada daya tarik yang muncul bini gue cakep banget ternyata. Jadi itu tuh muncul. Jadi itu berarti bukan masalah dia cakep atau jelek, sex appeal di pala cowok. Tapi bisa gitu ya, kalau deketin malah muncul lagi. Langsung muncul lagi. Ternyata kita menyadari bahwa orang itu menghargai kecantikannya dia. Itu ngebus hormon tuh lagi. Iya. It's in our brain semuanya. Jadi bagi saya sih, ya tentu kalau misalnya badan berubah, ya itu biasa. Tadi kurus, sekarang agak gemuk, ya
Kalau dari gue sih gue nggak bakal ngomong kamu gendutan ya, tapi gue ngomong yuk olahraga sama-sama yuk. Wah. Harus lebih cantik dong mainnya dong. Yes. Gue bakal bilang gini, maksudnya kalau dia gemukan, gue bakal bilang gini, kita kan ada, gue mau hidupnya lebih panjang sama lo, jadi mendingan kita bangun olahraga sama-sama yuk, karena kalau misalnya badannya kayak gini, takut ntar ada penyakit ini gitu. Dia pasti nyadar bahwa pasti lu karena gue gemuk ya. Dia nggak bilangnya enggak, ya itu mungkin sedikit, tapi enggak. Yang paling penting ini kita mau sehat. Dia harusnya lulus di situ. Iya. Oke. Nah, bro, sebagai yang terakhir nih, mungkin mau explore dari pengalaman lu sendiri gitu kan ya, dari yang tadinya di 6 tahun pertama yang gagal itu dan sekarang menjalankan dengan sampai akhirnya menikah gitu kan. Boleh gak sih sharing sedikit gimana pengalaman lu mempersiapkan diri? Artinya menjadi seorang pribadi yang tepat itu seperti apa yang lu lakukan gitu? Gue percaya, gue mengambil prinsip kitab Kejadian sih. Pertama kita harus tahu bahwa cowok siap menikah dan cowok yang siap pacaran dan cowok siap menikah atau yang siap di dalam pernikahan itu 2 hal berbeda ya, 3 hal berbeda. Tapi saya belajarin untuk jadi seorang single yang siap untuk masuk dalam hubungan ya. Karena di dalam pernikahan pasti masih banyak lagi dipelajarin. No one is truly ready sebenarnya sih. Tapi gue percaya gini, gue melihat apa yang Adam lakukan sehingga Tuhan tuh jadi kasih dia bikinin tulang rusuk. Sehingga dia bisa nembak tulang rusuk itu. Nomor 1 yang gue lihat ada nama identity. Identity itu Adam tahu persis siapa dirinya. Kejadian 1:26 mengatakan dia diciptakan serupa dan segambaran Allah kan. Adam pasti tahu itu. Adam secure dalam dirinya sebagai identitasnya dia. Bahwa dia itu diciptakan Tuhan dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah hal itu. Bahwa dia berharga bukan karena apa yang dia lakukan, tapi dia berharga karena siapa yang menciptakan dia. Kita harus punya security itu. Dan security yang baik muncul dari identitas kita. Kalau kita taruh security kita di dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, maka begitu itu tergoncang, itu kita akan turun. Maka kita harus mulai dari sebuah pemikiran bahwa kamu gak ngapa-ngapain, kamu dicintai Tuhan. Kamu harus punya security itu dulu tuh. Cowok itu susah punya security itu, tapi itu harus diperjuangkan. Karena banyak laki-laki itu sudah punya pekerjaan pun masih insecure. Berarti masalahnya bukan di pekerjaan, masalah di dianya. Dia harus belajar menerima yang Tuhan sudah siapin untuk dia. Itu identity nomor 1. Nomor 2, seperti kita mengerti bahwa diterima Tuhan bukan alasan tidak membangun diri. Ada yang kedua, Adam memang sudah indah, tapi bukan berarti Adam nganggur. Adam mengusahakan Taman Eden. Nah ini yang kedua, responsibility. Yang pertama identity, kedua responsibility. Nah identity, responsibility dan Adam kerjain sesuatu yang baik dia. Nah maka kita harus lihat ini orang responsible nggak? Punya kerjaan tanggung jawab nggak? Ngomongnya bisa dipercaya nggak? Banyak cowok-cowok datang ke saya, ini pacar saya nggak percaya saya. Tapi begitu saya nanya ceweknya bilang ya kamu mau jemput saya telat terus, janji nggak ditepatin terus. Makanya kalau mau jadi cowok tuh ya sebenarnya kamu harus lihat Tuhan sih, lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus menepati janji nomor 1. Kalau kamu bisa menepati janji, kamu tuh dipercaya. Nah masalahnya kalau kita nggak nepatin janji sama perempuan, seakan-akan kita tuh kirim sinyal ke dia bahwa lu nggak bisa dipercaya, telat dan sebagainya. Itu gue belajar banget sih. Terus pokoknya kalau mau jadi real man, you have to look to Jesus. Beneran sih. Kalau lu bisa kulik maskulinitas yang ada di dia, itu powerful sekali. Nah itu kan identity, responsibility itu juga tuh kedua. Dan ketiga, community. Kita perlu dikelilingi sama orang-orang yang memang sayang sama kita. Adam memang tidak punya siapa-siapa, tapi Adam punya Tuhan. Pada masa itu. Jadi Adam nggak sepenuhnya sendirian. Jadi identity bicara kita itu harus percaya apa yang Tuhan ngomong soal kita. Itu cuma bisa firman Tuhan dan kita belajar firman Tuhan. Makanya saya percaya bahwa kamu harus jadi hamba Tuhan. Mungkin gak jadi pendeta, tapi jadi hamba Tuhan. Kamu harus belajar percaya apa yang Tuhan ngomong. Itu responsibility. Kamu kerja, keluarin potensi kamu nggak? Potensi yang kamu punya, kamu hidupmu tuh seperti apa? Apa kamu bertanggung jawab dengan hidupmu? Yang ketiga baru community. Kamu harus punya hubungan dengan Tuhan, hadirat Tuhan.
Dan juga kamu harus punya hubungan sama yang lain. Komunitas yang baik, jangan yang toksik. Banyak perempuan bermasalah sama laki simply karena teman-temannya nggak bagus. Begitupun juga saya, kalau walaupun ini contohnya Adan, tapi saya rasa sebagai perempuan ini bisa juga sih dipakai sih. Ini nih penalarannya. Perempuan harus sadar bahwa dia indah. Dan yang pokoknya laki-laki dan perempuan harus mengerti bahwa kamu itu sudah komplit bahkan sebelum kamu menikah. Ya. Wow. Itu saya Hosea sudah komplit bahkan sebelum lu menikah, gue sudah komplit bahkan sebelum gue menikah. Gue bahkan ngomong sama bini gue pada waktu awal-awal kami baru jadian ya. Dia bilang gini, let me tell you something. Kita nih jadi, kita saling mendekati, saling kenal, tapi kamu harus tahu, aku tanpa kamu, kita akan we will survive. Kamu tanpa saya juga akan tetap bisa survive. Kamu jangan lupa hal itu. You and you, me and me, kita berusaha sebagai dua pribadi independen mencoba saling menggantungkan diri, saling menolong dan saling support. Wow, that's amazing, bro. Ya, kita that's right. Tanpa jodoh kita hidup kok. Ya. Oke, thank you banget nih bro buat semua sharingnya nih. Pasti ini juga berkat buat teman-teman semua yang menyaksikan program ini. Jadi tadi ada 3 hal ya. Identity, responsibility, and community. Jadi ini 3 hal yang kita harus mulai bangun lah sebagai orang-orang yang mau mempersiapkan diri menjadi seseorang yang tepat. Dan ingat, jangan bucin ya. Bucin itu banyak destruktifnya ya. Iya. Sebenarnya saya nggak anti, cuma banyak kalau dilihat-lihat tuh destruktifnya agak besar. Dan kalau usul saya gini, bucinnya nggak salah, cuma momennya suka salah. Pas pacaran bucin bagi gue tuh nggak salah. Kalau sudah menikah bucin silahkan. Yes. You have to. Cuma dia satu-satunya. Iya. Tapi kalau masih pacaran terlalu dini. Iya, terlalu dini. That's right. Oke, thank you banget buat sharing-sharing dari Pastor L, buat semua yang sudah dibagikan, dan aku percaya bisa menjadi berkat buat kita semua. So jangan lupa untuk bisa cek dari setiap episode kita yang terbaru di Instagram kita @todaysmessage, dan jangan lupa juga untuk bisa klik subscribe dan tombol lonceng di channel kita. God bless you all, sampai ketemu minggu depan.